Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi tentang teks akademik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Anggit Vinatalia. Yang kedua, saya sendiri, Dea Anggita Putri. Yang ketiga, Muhammad Iqmal. Dan yang terakhir, Siddiq Musyafa. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang teks akademik. Yang pertama, pengertian teks akademik. Yang kedua, ciri-ciri teks akademik. Yang ketiga, jenis teks akademik. Dan yang terakhir, tujuan dan fungsi teks akademik. Yang pertama, pengertian teks akademik. Teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan berdasarkan hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisannya yang bersantun bahasa dan isinya dapat diperjelas kebenarannya atau keilmiahannya. Selanjutnya, ciri-ciri teks akademik. Ciri yang pertama yaitu sederhana, artinya sederhana dalam struktur kalimat. Kesederhanaan struktur teks akademik terlihat dari penggunaan kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri atas satu verba utama atau satu klausa. Kalimat simpleks sering disebut dengan kalimat majemuk. Pada teks akademik, kalimat kompleks tentu tetap digunakan. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua predikat atau dua verba utama atau lebih. Kalimat kompleks sering disebut dengan kalimat majemuk. Ciri yang kedua yaitu padat, artinya padat informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi, yaitu melalui kalimat simpleks dan nominalisasi. Sedangkan padat kata leksikal, artinya teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi yang meliputi nomina, verba predikator, adjektiva, dan adverbia, tentu daripada kata struktural yang meliputi konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Ciri yang ketiga yaitu objektif, artinya teks akademik mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang keempat yaitu logis, artinya teks akademik sesuai dengan logika, benar menurut penalaran atau masuk akal. Ciri yang kelima yaitu logas, artinya semua kalimat yang terkandung di dalamnya memperjelas topik suatu paragraf. Yang keenam, baku, artinya sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, jenis teks akademik. Berdasarkan genre, teks akademik dibagi menjadi dua, yaitu teks akademik makro dan teks akademik mikro. Teks akademik makro adalah ragam besar atau kompleks yang di dalamnya terdapat bermacam-macam jenis teks genre mikro. Contohnya yaitu laporan, makalah, skripsi, buku, ulasan buku, proposal, dan artikel ilmiah. Teks akademik mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya genre makro tersebut. Contohnya, teks deskripsi, teks prosedur, dan teks eksposisi. Selanjutnya, tujuan dan fungsi teks akademik. Tujuan teks akademik yang pertama yaitu teks akademik disusun dengan tujuan menambahkan pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan tentang suatu pokok masalah. Yang kedua, teks akademik disusun dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, teks akademik disusun dengan tujuan untuk membina kemampuan menulis ilmiah bagi penulisnya. Yang keempat,
teks akademik disusun dengan tujuan membina kemampuan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Selanjutnya, fungsi teks akademik. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Karya tulis ilmiah berfungsi untuk memberikan pengalaman yang berharga bagi penulisnya sehingga mampu menulis, berpikir, dan mempertanggungjawabkan tulisannya secara ilmiah. Fungsi yang kedua yaitu fungsi penelitian. Karya tulis ilmiah berfungsi sebagai sarana bagi penulisnya guna menerapkan prosedur ilmiah dan mempraktikkan dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah dapat berfungsi sebagai alat ilmu pengetahuan, tambahan bahan pustaka, dan kepentingan praktis di lapangan dalam suatu disiplin ilmu tertentu.